semuanya, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo. Tidak terasa saat ini kita sudah hampir memasuki bulan Oktober di tahun 2021. Nah, di sepanjang tahun 2021 ini saya banyak mendapatkan pertanyaan untuk bagaimana cara supaya berhasil berjualan online di marketplace. Tentu saja ini adalah pertanyaan yang luas ya, karena untuk berhasil berjualan di marketplace ada berbagai faktor yang menyertai. Tetapi ketika ada pertanyaan seperti itu, saya selalu menekankan hal yang paling basic, tetapi ini adalah yang paling penting, yaitu ketika Anda ingin berhasil berjualan online di marketplace, Anda harus memiliki produk unggulan. Anda harus memiliki winning product, di mana ketika Anda memiliki produk unggulan, jalan Anda untuk mencapai keberhasilan berjualan di marketplace akan jauh lebih mudah. Kenapa? Ya karena produk adalah senjata utama kita. Ketika kita menjual produk yang memang diminati oleh pasar, pasar dengan cepat menyerap sehingga terjadi penjualan yang bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mencari winning product? Karena banyak yang mengatakan bahwa saya tidak ada pengalaman berjualan online, saya tidak memiliki koneksi. Kita semua tahu kalau beberapa tahun yang lalu ketika Anda memiliki koneksi orang dalam, Anda akan mendapatkan informasi dengan lebih cepat. Tetapi saat ini dengan era keterbukaan informasi yang ada satu senjata yang jauh lebih ampuh daripada hal tersebut. Senjata itu bernama data. Saat ini data memegang peranan yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan. Demikian juga ketika Anda ingin mencari produk unggulan, gunakanlah data. Sudah bukan zamannya lagi Anda hanya menggunakan feeling. Anda hanya coba-coba. Kalau dulu mungkin Anda masuk ke sebuah pusat grosir, Anda melihat produk-produk yang bagus dan Anda merasa, oh ini sepertinya bisa dijual, dan Anda ambil. Kalau tidak perform, kalau tidak terjual, Anda akan merasa, ya sudah, ini berarti saya salah pilih barang. Tetapi saat ini dengan data, Anda bisa meminimalkan hal tersebut. Nah, melalui video ini saya ingin memperkenalkan satu aplikasi yang sangat bagus yang bisa membantu Anda dalam berbagai hal. Tidak hanya meriset produk, tidak hanya mencari produk unggulan, tetapi dengan aplikasi ini Anda pun bisa cek toko kompetitor Anda, sehingga Anda bisa belajar dari kompetitor Anda. Juga Anda bisa mendapatkan usulan kata kunci. Kalau Anda perhatikan di video YouTube saya yang sebelum-sebelumnya, saya selalu menekankan pentingnya kata kunci. Karena ketika Anda memberi kata kunci yang tepat untuk produk Anda akan lebih mudah ditemukan dan tingkat kunjungan akan jauh lebih tinggi. Dengan tingkat kunjungan yang jauh lebih tinggi, kemungkinan produk Anda terjual juga lebih besar. Aplikasi ini tidak hanya berhenti di situ. Aplikasi ini juga bisa membantu mengoptimasi toko dan produk Anda. Anda akan diberikan masukan-masukan apa saja yang perlu Anda perbaiki. Serta update terbaru dari aplikasi ini, kita bisa mendapatkan data dari mega campaign sebelumnya. Jadi ya, seperti saat ini kita akan memasuki bulan Oktober, kita bisa mendapatkan data produk-produk yang performanya bagus di campaign 99 kemarin. Sehingga ini bisa menjadi patokan untuk kita persiapan di mega campaign selanjutnya. Jadi aplikasi ini keren banget karena banyak sekali yang bisa Anda dapatkan dan Anda bisa belajar banyak sekali melalui aplikasi ini. Nah, aplikasi ini bernama Data Pinter. Dengan aplikasi ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak sekali benefitnya, dan itu semua bisa kita lakukan untuk meriset di Tokopedia maupun di Shopee. Kenapa Tokopedia dan Shopee? Ya harus diakui saat ini Tokopedia dan Shopee merupakan marketplace yang memang lead di Indonesia. Nah, melalui video ini saya akan mencontohkan untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut melalui laptop saya. Yuk segera kita akan lihat bagaimana dahsyatnya aplikasi ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari menggunakan aplikasi Data Pinter ini. Langsung kita mulai. Baik, kita akan langsung mulai untuk masuk ke dataprinter.com. Nah, teman-teman, seperti yang ada di tampilan di laptop, pertama-tama kita masuk ke dataprinter.com. Di sini adalah tampilannya dan di sini ada sedikit penjelasan data pintar itu gunanya untuk apa. Teman-teman bisa baca di sini dan teman-teman bisa langsung masuk ke bagian daftar.
Ini biasa teman-teman, hanya isi nama, email, nomor handphone, password. Nanti untuk masuk, kemudian kode afiliasi nanti ada di deskripsi untuk kode afiliasinya ya. Dan juga di sini teman-teman tinggal buat akun. Nah, kebetulan kalau saya sudah membuat akun, jadi saya masuknya langsung di bagian login ya. Saya langsung login di sini, saya langsung masuk. Nah, ini adalah dashboard tampilan dataprinter.com. Nah, di sini ada nama saya karena saya mendaftarnya pun pakai nama saya, dan di sini saya mendaftar paket Genius. Nanti akan saya jelaskan ada 3 macam paket, dan paket Genius ini adalah yang paling bagus karena bisa akses seluruh tools yang ada di Data Pinter. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan yang dapat benefitnya dari fitur Data Pinter ini. Di sini ada dashboard fitur Tokopedia yang pertama kali. Tapi untuk video ini saya akan bahas yang Shopee. Kenapa? Karena untuk yang Tokopedia masih versi beta. Kita akan coba cek ya. Di sini kita akan cari ide produk. Ini adalah untuk riset kategori produk yang ada di Tokopedia. Nah, kemudian ini masih versi beta ya, saya tidak akan banyak membahas. Saya akan langsung masuk yang bagian fitur Shopee. Di sini ada cari ide produk, ada validasi ide produk, dan di bawahnya ada macam-macam nih tampilannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan klik cari ide produk. Sama seperti yang tadi sudah saya buka, itu adalah untuk Tokopedia. Kalau yang ini adalah untuk Shopee. Tapi di sini untuk yang Shopee sudah bukan versi beta, jadi saya akan banyak membahas yang Shopee. Nah, yang pertama, kalau teman-teman ingin mencari produk untuk dijual, atau mungkin teman-teman yang sudah berjualan ingin menambah produk baru, teman-teman bisa gunakan fitur ini. Kita langsung masuk ke dalam riset kategori Shopee. Pertama-tama teman-teman harus pilih nih, kategori produk apa yang mau Anda jual atau yang mau Anda riset. Kita tes ya, contoh apa yang mau di riset ya. Nah, contoh sepatu pria saja. Di sini ketika kita masuk kategori sepatu pria, masih ada sepatu pria, boot, sneaker, masih ada kategori lain lagi ya. Kita klik sepatu pria dan kita search, kita pilih. Nah, di sini ada lagi untuk kategorinya lebih detail. Ada sepatu pria sneaker, sepatu pria keren, sepatu pria original, sepatu pria casual. Ini adalah kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari produk juga. Kemudian di sini kita bisa lihat ada peluangnya, kita bisa klik. Kalau dia 3 itu artinya permintaan sedang berdasarkan sampel data traffic produk. Kalau 4 profitabilitas sedang berdasarkan sampel data penjualan dan omset produk. Dan di sini persaingan sangat ketat, itu kalau di sini logonya yang merah. Nah, di sini langsung muncul ada 50 produk sepatu yang teman-teman bisa gunakan untuk meriset kira-kira mana yang mau teman-teman jual. Nah, kita akan cek satu-satu ya. Nanti kita akan ambil satu contoh. Nah, di sini kan banyak nih ya teman-teman ya. Produknya itu banyak, terkadang kita bingung, wah ini kita harus pilih yang mana ya? Angkanya banyak, kemudian di sini untuk kategorinya juga banyak, kadang kan bingung. Satu tips yang teman-teman harus pakai di sini, ketika teman-teman mencari produk yang mau dijual, teman-teman langsung lihat dulu di bagian konversinya. Konversi itu apa? Konversi itu adalah penjualan. Ini di sini adalah perbandingan pengunjung yang datang dibagi dengan pengunjung yang beli. Itu hasilnya konversi dengan persen. Nah, teman-teman bisa di sini mulai mencari, searchingnya dimulai dari konversinya yang tinggi. Kenapa tinggi? Kalau konversi tinggi berarti produk itu digemari oleh masyarakat. Banyak yang masuk untuk melihat dan kemudian membeli, tidak hanya melihat-lihat saja. Kita akan coba cari ya untuk contoh produknya yang konversinya cukup tinggi. Di sini sepatu ini kebanyakan setengah persen. Coba kita akan lihat. Nah, ini ada ya, lumayan yang 3% ya. Tapi di sini ternyata harganya 12.500. Nah, ini ternyata sepatu Barbie. Nah, harga juga pengaruh ya teman-teman. Saya sarankan teman-teman kalau menjual produk, kalau saya pribadi lebih suka di atas 50.000, di bawah 200.000. Karena di sana biasanya marketnya bisa seluruh kalangan.
Tapi kalau biasanya di bawah 50.000, teman-teman akan banyak berjuang bersaing dengan harga. Karena biasanya itu penjualannya harga grosir dan barang-barang kecil. Tapi tergantung dari teman-teman suka berjualan tipe yang mana. Di sini kita akan coba cari ya yang di atas 50.000 ya, coba harganya ya. Dan konversinya minimal adalah 2%. Teman-teman bisa cari yang di atas 2% berarti ya. Coba kita lihat untuk sepatu ini apa ada yang di atas 2%. Nah, ini oke, ini konversinya yang di atas 2%, produknya murah-murah. Kita akan coba cari yang di atas 50.000 ya. Apakah ada konversinya ya? Oke. Nah, ini kita sudah dapat produknya. Di sini kita akan cek ya. Ada sandal pria, harganya 135.932 dengan tingkat konversi 3,18%. Di sini kita bisa lihat ada penjualan dalam 30 hari terakhir ada berapa unit, serta total penjualan sejauh ini ada berapa. Nah, di sini ratingnya pun bagus ya, 4,88. Jadi di sini teman-teman, ini bisa digunakan sebagai patokan untuk salah satu produk yang Anda cermati karena konversinya tinggi dan harganya pun di atas 50.000. Kalau saya tadi menentukan seperti itu ya. Sekali lagi tergantung teman-teman mau jual di harga range berapa dan baru mencari produk di harga range berapa. Kita akan coba cek yang ini, kita lihat tokonya. Nah, tadi yang saya bilang ya, kita pun bisa mengunjungi tokonya. Dan dari sana pun kita bisa belajar dari kompetitor kita. Produknya seperti apa di Shopee, tampilannya seperti apa, kita cek nih. Gambarnya sudah oke atau belum. Nah, ini gambarnya sebenarnya sudah oke tapi kurang banyak. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini ngambil produk ini untuk dijual lagi, bisa ditambahkan gambarnya karena di sini masih ada slot gambar yang belum digunakan. Juga di sini varian ukurannya sudah komplit, tapi warna yang coklat habis ya. Mungkin ini warna favorit ya dibandingkan kuning dan hitam. Nah, terkadang untuk variasi seperti ini pun juga bisa mempengaruhi tingkat konversi teman-teman. Karena produk yang warnanya favorit, yang banyak disukai, kalau habis, otomatis konversi bisa berkurang. Nah, ini adalah tampilan untuk produk sandal yang bisa menjadi salah satu alternatif untuk teman-teman jual karena konversinya bagus, harganya pun sesuai dengan target yang kita tentukan. Kemudian di sini kita pun bisa masuk ke dalam analisa toko. Oke, ini tampilannya masuk ke analisa toko, tapi ini masih loading. Nah, ini adalah toko yang menjual sandal tersebut. Kita bisa bandingkan ya di sini apakah benar namanya. Nah, ternyata benar namanya adalah Alex Yulianto. Ini maaf ya, hanya contoh saja. Kalau mungkin yang melihat video ini yang memiliki toko, ini hanya contoh saja. Kita bisa lihat di sini ini adalah data dari toko e-kiosku. Namanya nih ya, e-kiosku original branded. Nah, di sini kita bisa melihat dari penjual tersebut, toko tersebut followernya berapa, ratingnya berapa, ulasannya, dan juga di sini omsetnya berapa. Nah, dari sini kita bisa tahu kira-kira produk yang mau kita jual, atau kalau misal Anda menjadi dropshipper atau reseller, Anda paling tidak tahu Anda menjadi reseller di toko yang bonafit. Nah, ini tadi teman-teman bisa lihat ya data-datanya tadi untuk teman-teman meriset salah satu produk sandal yang akan teman-teman jual. Kemudian ketika kita balik lagi ke sini, di sini kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu adalah validasi ide produk. Kalau yang tadi ide produk itu langsung lewat kategori dulu, tapi kalau yang di sini validasi ide produk ini langsung masuk ke bagian riset produknya. Tadi masuk lewat kategori, per kategori di breakdown. Kalau yang validasi ini kita langsung ketikkan produk apa yang mau kita cari. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang memang sudah punya toko dan ingin menambah produk baru. Karena kan sudah tahu nih apa yang mau dijual. Tapi kalau benar-benar masih awal, bingung mau berjualan apa, pakai cara yang pertama tadi, dimana teman-teman tentukan dulu kategori produknya yang mau dijual, kemudian teman-teman bisa research. Nah, di sini kita bisa masukkan kata kunci ya untuk produk yang mau kita cari. Contoh tadi sepatu pria, kembali kita masukkan di sini. Sepatu pria. Kita tunggu agak loading. Nah, di sini
Kita bisa lihat ya, ini adalah hasil dari sepatu pria, hampir sama dengan tadi hasilnya. Jadi ini sama saja. Kalau tadi hanya lewat kategori, tapi di sini langsung produknya. Kita akan coba tes ya produk yang lain, mungkin kaos pria aja ya. Kaos kan banyak juga yang mencari ya. Kita coba kaos pria. Di sini tergantung teman-teman ketiknya apa, nanti dia akan muncul sesuai dengan teman-teman cari. Nah, di sini kaos pria, teman-teman sekali lagi tentukan konversinya dulu, lihat konversinya dulu, karena banyak produk yang memang terjualnya tinggi tapi konversinya rendah. Biasanya itu nanti kita akan susah dalam menambah traffic. Istilahnya itu kita harus mengusahakan traffic sebanyak-banyaknya. Bisa dengan iklan biasanya, tapi iklan kan ada biaya. Jadi kalau di sini konversinya sudah bagus, teman-teman ketika nanti mau mengiklankan pun itu akan jauh lebih bagus lagi, karena prinsipnya produknya ini diterima oleh pasar karena konversinya bagus ya, dari data konversinya bagus. Kita bisa lihat di sini untuk kaos, kita cari ya. Kalau untuk kaos mungkin harganya memang di bawah 50.000 ya, karena macam-macam kaos biasanya yang polosan itu yang rame, tapi kita akan coba cari yang di atas 50.000. Coba kita cari. Nah, ini mendekati ya teman-teman. Untuk kaos surfing harganya 49.500. Kemudian di sini konversinya 2,23, udah terjual 5.000. Kita bisa lihat kembali seperti tadi untuk analisa toko maupun mengunjungi tokonya. Sama ini prinsipnya ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah poin pertama dari data printer, di mana teman-teman bisa meriset produk. Kemudian teman-teman bisa masuk ke dalam toko kompetitor untuk mengetahui performa dari produk itu sendiri. Jadi teman-teman akan semakin yakin kalau sudah tahu produk ini terjual berapa, kemudian performa penjualannya bagaimana, ratingnya gimana. Jadi ini akan sangat bagus sekali dalam menentukan teman-teman mau menjualnya atau tidak. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian yang ketiga ya, yaitu adalah volume kata kunci. Nah, di data printer ini pun kita diberikan kata kunci untuk bisa gunakan sebagai judul produk. Kata kunci di sini bagus karena penting untuk terindeks oleh mesin pencarian. Contoh, kalau tadi kita mau menjual kaos pria ya, kita ketik kaos pria di sini. Nanti akan muncul usulan kata kunci yang teman-teman bisa gunakan untuk masukkan di judul produk Anda. Oke, ini masih loading ya. Mohon menunggu 10-15 detik karena biasanya datanya banyak. Nah, ini ya. Kalau kita ketikkan kaos pria, di sini akan muncul 3 variabel. Ada keyword, ada volume pencarian, ada rekomendasi harga. Keyword itu apa? Keyword itu kata kuncinya yang diusulkan. Volume pencarian itu menandakan dalam 1 bulan volume itu dicari berapa banyak di Shopee. Ya, yang mencari dengan menggunakan kata kunci tersebut ada berapa banyak. Kemudian rekomendasi harga di sini adalah harga yang biasanya ditawarkan ketika teman-teman menggunakan fitur iklan kata kunci. Tapi untuk rekomendasi harga ini teman-teman ketika nanti beriklan tidak perlu diperhatikan. Tapi di sini teman-teman bisa membacanya seperti ini. Kalau volume pencariannya tinggi, berarti itu tandanya banyak calon konsumen yang mencari dengan kata kunci tersebut. Kemudian kalau rekomendasi harganya tinggi, berarti banyak seller yang menggunakan kata kunci ini untuk iklan kata kunci. Nah, yang penting teman-teman di sini cek aja volume pencariannya. Karena ini adalah berguna untuk judul, teman-teman cukup cek volume pencariannya saja. Nah, nanti di sini ya ada keywordnya. Saya sarankan kalau teman-teman mencari kata kunci semakin spesifik semakin bagus ya. Seperti ini ya, kaos lengan panjang pria. Kalau memang Anda menjual kaos lengan panjang, ini bagus untuk judul. Kemudian nanti teman-teman bisa gabungkan juga dengan ini ya, kaos polos oversize. Jadi nanti teman-teman tinggal gabungkan kaos lengan panjang pria oversize polos, misal seperti itu. Ini adalah riset kata kunci dari fitur data pinter ya. Ini adalah kelebihan yang kedua dari data pinter. Setelah bisa riset produk, kita pun diberikan usulan kata kunci untuk upload produk kita di Shopee. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah riset toko. Riset toko ini
kita bisa riset toko kompetitor. Kalau teman-teman memang ingin mengetahui toko kompetitor itu seperti apa, dalamannya seperti apa, performanya seperti apa, teman-teman bisa pakai. Atau kalau tidak, sama seperti tadi, kita bisa riset berdasarkan kata kunci. Contoh kalau di sini kita pilih kaos pria, nanti juga akan muncul toko-toko yang menjual kaos pria. Nah, seperti ini ya, ini adalah toko-toko yang menjual kaos pria. Kita bisa lihat tokonya itu seperti apa ketika kita klik. Contoh ya ini ya, Mars Clothing ini kita klik analisa toko. Ketika kita lihat di sini, nanti akan muncul data-data dari toko Mars Clothing ini. Kita bisa lihat ya di sini performanya. Kemudian di sini yang menyumbang penjualan di tokonya itu produk apa saja kita bisa tahu. Ini bisa kita gunakan untuk meriset produk. Ya, karena ini adalah masuk dalam toko yang menjual produk tersebut, kita harus tahu produk yang mau kita jual itu performanya bagaimana, apalagi teman-teman yang reseller maupun dropshipper. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke keunggulan selanjutnya adalah optimasi produk. Di data pinter ini pun kita akan diberikan usulan untuk optimasi produk, walaupun di sini masih versi beta. Kita akan masukkan juga kata kunci kaos pria contohnya. Nah, sama seperti tadi ketika kita masuk, kita akan mengetahui setiap produk diberikan usulan optimasi apa. Kita klik contoh nih ya, kaos Bumbugi, kita klik optimasi produk ini. Ketika kita klik, nah di sini ada usulan-usulannya. Tips penulisan judulnya seperti apa, kemudian 50 karakter pertama dari judul, tipsnya seperti apa. Kalau di sini diberikan tips 50 karakter pertama judul harus bisa menjelaskan produk dan menarik perhatian pembeli. Di Shopee kita bisa menuliskan judul 100 huruf, tapi di sini ditekankan 50 karakter yang utama itu yang penting. Jadi teman-teman, formatnya dari kiri ke kanan ya. Yang paling penting ditulis dulu di bagian kiri. Mungkin di bagian kanan, di bagian ending nanti bisa seperti hal-hal tambahan aja, kata kunci tambahan. Nah, itu adalah untuk optimasi produk. Data pinter pun memberikan usulan supaya performa produk kita menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman bisa gunakan juga untuk meriset toko Anda. Anda masuk ke dalam toko Anda sendiri dan lihat dari data pinter, dia memberikan usulan apa. Nah, selanjutnya di sini ada juga template chat ya. Untuk yang pemantauan itu hampir sama, nanti kita bahas terakhir aja, tapi kita akan masuk ke template chat. Ini template chat ini memudahkan kita ketika membalas chat. Dan juga kalau teman-teman yang di Shopee yang sudah aktif fitur broadcast chatnya, ini bagus banget. Bisa digunakan untuk kata-kata untuk menyapa pelanggan kita. Ada broadcast chat pengingat penilaian. Ada juga di sini broadcast chat pengingat penilaian tapi yang formal. Ini tergantung teman-teman mau gaya bahasanya gimana. Ada juga pengingat pembelian. Kalau kita masuk ke broadcast chat itu kan ada, kita bisa menyapa follower kita, bisa menyapa orang-orang yang sudah memasukkan produk kita dalam keranjang tapi belum bayar, dan juga bisa juga menyapa pembeli kita yang sudah membeli produk kita tetapi belum memberikan ulasan. Nah, disinilah kata-kata ini bisa Anda pakai untuk menyapa para follower Anda. Nah, selanjutnya di sini ada juga pencarian grosir. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang memang mau pembelian banyak, bisa menggunakan pencarian grosir. Jadi kalau teman-teman klik kaos pria, nanti yang muncul di sini yang bagian grosir. Ya, ini akan muncul kaos pria yang bagian grosir seperti itu. Kita bisa lihat di sini ya. Ini bagian grosir-grosir. Teman-teman bisa langsung kunjungi tokonya, masuk ke produknya juga, karena di sini kita bisa mengetahui bahwa toko ini menjualnya grosir. Dan selanjutnya di sini ada Shopee Sale. Nah, ini yang tadi saya bahas, di mana dengan Shopee Sale kita bisa mengetahui performa produk di campaign sebelumnya, di mega campaign yang paling dekat dengan saat ini. Kemarin paling dekat adalah 99 di Shopee. Kita akan menuju 10-10. Nah, di sini kita bisa cek performa produk yang bagus di 99. Kita bisa klik di sini untuk 99 Super Shopping Day. Nah, di sini ada produk-produk yang performanya bagus pada waktu 99 kemarin.
Kalau teman-teman ingin cek, di sini bisa untuk persiapan nanti 10-10 maupun 11-11 maupun 12-12. Karena di sini ada data di mana produk yang perform untuk 99 itu yang mana saja, seperti itu. Nah, kita juga akan di sini kalau teman-teman bingung, ada juga grup Telegramnya dan juga ada tutorialnya nih, teman-teman bisa cek. Tadi yang belum kita masuk ke pemantauan ya, kita akan juga lihat untuk masalah pemantauan. Nah, ini pemantauan ya, teman-teman bisa pantau untuk perubahan harga, juga pantau perubahan volume kategori maupun pantau untuk perubahan harga produk. Tapi ini masih versi beta, makanya saya tidak akan banyak membahas. Nah, teman-teman di sini di dalam data pinter ini ada berbagai macam paket yang teman-teman bisa pilih. Kalau memang teman-teman berkenan menggunakan aplikasi ini untuk meriset produk maupun untuk mengetahui performa dari toko Anda maupun toko kompetitor. Nah, di sini teman-teman bisa memilih. Yang pertama ada paket dasar, itu adalah 99.000 per bulan. Di sini ada keterangannya, apa saja benefitnya. Kemudian ada paket pinter, di sini 199.000 per bulan. Juga ada paket Genius, itu adalah 699.000 per bulan. Seperti saya tadi, kalau saya daftarnya yang pakai Genius, karena di sini bisa semuanya. Saya bisa menggunakan seluruh perform dan seluruh fitur yang ada di datapinter.com. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, kalau teman-teman masih ragu, teman-teman pun bisa free trial. Teman-teman bisa coba gratis. Nah, bagaimana caranya untuk coba gratis? Teman-teman nanti silakan klik link yang ada di dalam deskripsi video ini, sehingga teman-teman bisa langsung masuk dan teman-teman bisa coba gratis. Ya, teman-teman cek dulu kira-kira cocok nggak nih buat teman-teman. Nah, teman-teman, itu sedikit tentang review bagaimana tentang datapinter.com. Kalau teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti saya dan tim dari datapinter.com akan membantu menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!